Sebelum nonton, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskel Dinis, Vega Maya Haskel Dinis. Halo para arkades dimanapun Anda berada. Di video kali ini, seperti biasanya, SNDZC akan melanjutkan serial drama Turki Kuruluş Osman, yang mana di episode sebelumnya Osman jatuh di tanah setelah Balgai menembakkan panah dari jarak jauh ke tengah punggungnya. Saat dia berbaring di tanah, dia bisa mendengar langkah kaki yang mendekat ke arah dirinya. Lalu bagaimana dengan nasib Osman selanjutnya? Stay tune at SNDZC. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Di suku Ahi, ternyata merekalah orang yang menemukan Osman dan membawa tubuhnya yang terluka kembali ke kamp baru Sheikh Edebali. Osman terluka parah. Dündar Bey telah menikahkan Aygul bersama dengan Alizar Bey, bertentangan dengan keinginan Osman. Bahadir dan Burçin juga bergabung dengan mereka setelah Burçin menembakkan 2 anak panah ke tubuh Bamsi Bey. Di Alizar Mansion, Gunduz, Bamsi Bey dan Abdurrahman Gazi telah tiba memaksa masuk. Ketika gerbang terbuka, Alizar Bey dan Dündar Bey yang marah telah menunggu mereka. Penjaga mereka bersenjata lengkap dan siap berperang. Tujuan utama Gunduz dan Bamsi Bey adalah membuat Dündar Bey dan keluarganya melihat bahwa Alizar Bey adalah yang telah melenyapkan Batur Bey, anaknya Dündar Bey yang sebenarnya. Alizar Bey percaya bahwa dia adalah Sanjak Bey yang merupakan pemimpin semua pengembara. Tetapi posisi ini diberikan kepadanya oleh Geyhatu Dikonya dan bukan oleh suara tradisional oleh suku-suku di seluruh negeri. Alizar ingin Dündar Bey memegang posisi kepala pengembara Kayi. Tetapi suku Kayi menginginkan Gunduz sebagai gantinya. Kemarahan antara kedua kelompok meningkat. Mereka menghunus pedang mereka sebagai persiapan untuk menumpahkan darah. Saat mereka mengangkat pedang mereka, Aygul muncul di benteng dan dia berteriak pada mereka untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Dia mengambil kerudung pernikahan merahnya dan membawa di atas balkon. Melihat pertikaian 2 kelompok di antara orang yang tumbuh bersama dan dicintainya. Tindakan ini untuk menghentikan perkelahian. Di rumah barunya, Aygul sekarang memiliki kekuatannya sendiri. Istri Alizar Bey bertanggung jawab atas rumahnya dan menanyakan apa yang terjadi di bawah. Aygul tidak lagi harus mematuhi ayahnya sebagai wanita lajang dan dia juga sekarang menjadi istri terhormat dari Sanjak Bey yang berkuasa. Dia memiliki kekuatan barunya dan melepaskan cadarnya di antara 2 kelompok yang bertikai dengan tekad untuk menghentikan kekerasan dan mencegah pertumpahan darah. Sayangnya tindakannya membuat murka Alizar Bey. Dia menyerangnya karena ikut campur. Sebuah keputusan dibuat untuk kedua belah pihak untuk bertemu lagi keesokan harinya di pedesaan Sogut. Di kamp Ahi, Sheikh Edebali mendapat tugas mencabut anak panah yang bersarang jauh di punggung Osman. Boran Alf dan Göktürk mencari Osman ke kamp Ahi, di mana mereka menemukannya dalam kondisi yang buruk. Anak panah telah dicabut dan lukanya telah disterilkan oleh besi yang dibakar. Osman berbaring di tempat tidur. Akibatnya Osman mengalami demam. Bala Hatun tetap di samping Osman. Dia menangis sedih melihat kekasihnya begitu rapuh dan tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Kamp Balgai di Sogut. Balgai telah ditempatkan dalam daftar buronan Geyhatu, hidup atau mati. Balgai telah meminta kelompok Mongol lain untuk bergabung dengannya melawan Geyhatu. Geyhatu perlahan-lahan menuju Sogut, di mana Balgai dengan kelompok-kelompok Mongol baru merencanakan untuk menyerang dan melenyapkannya. Di desa Kayi, Gunduz mendapat kabar tentang pertarungan Osman dengan hidup dan matinya. Gunduz dan Bamsi Bey tidak bisa pergi melihat Osman karena konfrontasi yang akan datang bersama dengan Alizar Bey harus menjadi prioritas mereka. Mereka bersiap berdiri tanpa kehadiran Osman. Gunduz percaya bahwa Alizar Bey akan menemuinya di Sogut dalam upaya untuk berdamai.
Kenyataannya adalah bahwa Alizar Bey dan Dundar Bey berencana untuk mengkhianati Gunduz dan menyergapnya. Di perjalanan di Camp Ahi, Syekh Edebali dan para darwisnya sedang khusyuk berdoa. Syekh Edebali mencapai pencerahan dan memiliki visi Osman. Osman sadar kembali dan mendengar azan. Seakan dalam mimpi Osman bisa melihat firman Tuhan tergantung di tiang dekat tempat tidurnya. Meskipun dalam keadaan lemah, dia merangkak berlutut menuju buku di mana dia meminta Tuhan untuk memberkatinya dan juga generasinya. Dia tidur nyenyak dan saat tidur memiliki penglihatan. Mimpi Osman melihat dirinya terbaring dalam pakaian perang di tanah. Cahaya spiritual terang terbentuk bulan sabit memasuki tubuhnya dan pohon kehidupan tumbuh dari dadanya. Osman memberitahu Syekh Edebali bahwa dalam mimpinya dia bisa melihat bendera merah dengan bulan sabit menjangkau menara di banyak negeri. Syekh Edebali memberitahu Osman bahwa dia juga melihat Osman dalam penglihatannya saat berdoa. Dia menyadari bahwa Osman sekarang telah mengalami cahaya spiritual Tuhan. Syekh Edebali dapat melihat perubahan pada Osman dan sekarang memberinya satu hal yang dia tahu paling dia inginkan. Tangan putrinya Balahatun. Doa Osman kini telah terkabul dan akhirnya Balahatun akan menjadi miliknya. Syekh Edebali memanggil putrinya Balahatun dan mengatakan bahwa dia sekarang telah mengizinkan Balahatun untuk menjadi istri Osman. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki segunung pria di dalam diri Osman dan dia memiliki pekerjaan besar di depannya dalam mendukung dia sebagai istrinya. Di Camp Balgai, kelompok noker tingkat lanjut yang dikirim oleh Gai Hatu disergap oleh Boke dan noker Balgai. Semua dilenyapkan. Balgai mencegat surat yang ditujukan untuk Alizar Bey. Surat itu memberitahu Alizar Bey bahwa Gai Hatu dan seluruh pasukannya akan datang ke Sogut. Gai Hatu telah memerintahkan Alizar Bey untuk melenyapkan semua kais di Sogut dan mengambil Osman dan menggantungnya di tengah bazar Sogut. Balgai tersenyum ironi di wajahnya. Diam-diam dia memancing Gai Hatu untuk mendekatinya, sehingga dia dan para nokernya dapat dengan senang hati melenyapkan mereka semua dan mendapatkan tahta Mongol di Konya. Di Camp Ahi, setelah beberapa waktu, Osman mendapatkan kembali kekuatannya. Dia memanggil pasukannya bersama-sama untuk mengetahui tentang berita dari desa Kai. Dia khawatir bahwa Dundar Bey dan Alizar Bey telah meracuni pikiran para Kais. Dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menangani masalah antara Alizar Bey dan Kai adalah dengan darah dan kemungkinan kematian Dundar Bey dan putranya Bahadir. Osman tidak dapat memperkirakan rekonsiliasi antara kedua kelompok sebagai pilihan. Di desa Kai, Gunduz dan Bamsi Bey bersiap untuk apa yang disebut pertempuran rekonsiliasi. Mereka percaya bahwa mereka mungkin akan segera menjadi martir. Di Sogut, Alizar Bey telah mengintai jejak yang akan diambil Gunduz dan Bamsi Bey dalam perjalanan mereka ke Sogut dengan pembunuh bersenjata. Penjaga Alizar tidak menyadari bahwa pasukan Osman telah mengawasi mereka. Mereka mengatasi penjaga dan melenyapkan semuanya. Osman sekarang kembali ke pelana dan ingin membantu melenyapkan dengan target Komandan Alizar Bey sebagai korban terakhirnya. Di Alizar's Mansion, Gunduz dan Bamsi Bey diperingatkan oleh Osman tentang penyergapan yang akan datang sebelum mereka meninggalkan desa Kai. Mereka mengubah rencana mereka dan langsung menuju rumah Alizar Bey. Dundar Bey dan Alizar Bey terkejut melihat mereka masih hidup dan sekarang tahu bahwa upaya mereka untuk melenyapkan Gunduz dan Bamsi Bey telah gagal. Di camp milik Balgai, Kongar kembali ke Balgai dan nokernya untuk bertindak sebagai mata-mata Osman. Balgai merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri Kongar. Kongar berjalan ke arahnya dan mengatakan kepadanya
bagaimana Balgai telah membesarkannya sebagai putranya dan bagaimana dia membawanya sebagai anak laki-laki dan mengubahnya menjadi seorang prajurit Mongol. Kongar memberitahu Balgai dengan kata-kata yang ingin dia dengar. Dirinya berjanji pada Balgai bahwa dia akan selalu menjadi ayahnya dan bahwa dia akan selalu menjadi seorang Mongol. Osman tidak akan pernah membawanya pergi darinya. Berita ini membawa senyum hangat dari Raja Mongol kita yang keras. Tetapi ketika Balgai berjalan pergi dengan wajah ironi di wajahnya, Balgai merasa bahwa itu hanyalah kata-kata dan dia tahu bahwa Kongar telah berubah. Alizar's Mansion, Gundur berdiri di depan Alizar Bey dan Dundar Bey kuat dan kuat dalam permintaannya. Dia ingin Alizar Bey menjauh dari masalah domestik milik orang Kai dan dia ingin Dundar Bey dan Bahadir kembali ke desa Kai untuk diadili oleh Dewan Kai. Alizar Bey menolak untuk keluar dari masalah intern Kai dan masih menempatkan dirinya sebagai Senjak Bey. Gundus mengatakan kepadanya bahwa hari ini adalah terakhir kalinya mereka akan mematuhi Alizar Bey. Dia mengingatkan Alizar Bey bahwa dia harus mematuhi Geihatu, tetapi orang Turki mematuhi Tuhan. Gundus mengundang Alizar Bey untuk melakukan yang terbaik karena telah memusnahkan orang-orang Kai. Gundus meminta Bamsi Bey dan pasukannya dan untuk menunggu Alizar Bey dan juga Dundar Bey. Baiklah para Archades SNDGC, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Komen di bawah ini. Serta bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate seputar serial drama Turki Kurulus Osman. SNDGC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.